Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Lismawanti dengan NPM 21122211133 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sanggabuana. Kali ini saya akan memaparkan laporan hasil dari kerja praktik dengan judul Metode Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Tanah Dasar pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Betung Jambi 2A pada PT Utama Karya, yang mana saya berkesempatan kerja praktik di PT Utama Karya Persero. PT Utama Karya sebagai pelaksana proyek menerapkan pendekatan pembangunan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Selain itu, teknologi modern seperti Building Information Modeling digunakan untuk mempercepat alur koordinasi dan memastikan standar keselamatan selama proses konstruksi. Jalan Tol Betung Tempino Jambi merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Sumatera Selatan dan Jambi. Proyek ini terbagi menjadi beberapa seksi, salah satunya adalah seksi 2A. Dengan penyelesaian seksi 2A, diharapkan konektivitas antar Sumatera Selatan dan Jambi semakin kuat, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Pada kerja praktik ini, saya mengambil topik pekerjaan tentang persiapan tanah dasar, yang mana sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu. Tanah dasar atau subgrade adalah bagian terbawah suatu konstruksi perkerasan yang dibuat secara berlapis-lapis, seperti yang biasa dipergunakan dalam konstruksi jalan raya, menurut Sukoto R.L. pada tahun 1984. Karakteristik tanah dasar atau subgrade akan banyak berpengaruh terhadap lapisan perkerasan di atasnya, karena mempersiapkan tanah dasar atau subgrade merupakan suatu pekerjaan yang bersifat fundamental bagi pembuatan konstruksi jalan raya. Kekuatan dan keawetan dari konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Selanjutnya, langsung kepada metode pelaksanaan yang dilakukan di lapangan pada saat kerja praktik, di mana ditampilkan pada layar, yaitu bagan alir, pekerjaan persiapan tanah dasar pada proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera Ruas Betung Jambi Seksi 2A. Pelaksanaan yang dilakukan yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada program K3L Mutu, yang kedua Proof Rolling Test, yang ketiga persiapan tanah dasar. Program K3L Mutu. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kecelakaan kerja demi tercapainya zero accident, maka akan diterapkan disiplin yang tinggi terhadap pelaksanaan K3L pada saat pekerjaan persiapan tanah dasar seperti melihat IK atau instruksi kerja dan sharing terkait Construction Safety Analysis atau CSA. Pekerja akan dikumpulkan sebelum bekerja dan dilakukan toolbox meeting atau TBM sebagai koordinasi bersama sebelum memulai pekerjaan. Kemudian, pekerja menggunakan alat pelindung diri, baik helm, rompi, sarung tangan, sepatu, dan kacamata. Kemudian, memasang rambu peringatan kerja, melihat IK atau instruksi kerja pengoperasian alat berat, pembersihan dengan peralatan yang ada atau operational control. Proof rolling test, yaitu mempersiapkan area yang akan dilakukan pengujian. Dump truck yang berisi muatan 18,12 ton melintasi area yang sudah ditentukan dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Jika ditemukan area yang melendut dan kurang pemadatan, maka segera dibongkar dan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi yang sudah disetujui. Kemudian, persiapan tanah dasar. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kontraktor mengajukan izin atau request untuk melakukan pekerjaan persiapan tanah dasar atau subgrade kepada pengguna jasa disertai dengan metode kerja, shop drawing, dan CSA.
Surveyor melakukan take out dan marking untuk pengambilan koordinat persiapan tanah dasar atau subgrade mengacu kepada shock drawing. Permukaan tanah yang sudah ada harus dibentuk serta dibentuk dengan perataan terlebih dahulu. Tanah yang sudah diratakan harus dipadatkan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pengukuran ketinggian tanah kembali. Kemudian, untuk permasalahan, pada pelaksanaan pekerjaan tanah dasar di proyek Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Betung Jambi, tidak terdapat kendala teknis yang begitu berarti, namun terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat proses konstruksi adalah lokasi yang belum bebas dikarenakan cuaca ekstrim yang memperlambat proses pembersihan lahan, pengiriman untuk tanah dasar terkendala di kuari, dan angkutan dikarenakan keterbatasan jalan aksesnya. Namun, permasalahan ini tidak berdampak besar pada mundurnya jadwal penyelesaian. Kemudian, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kerja praktik ini adalah bahwa kegiatan kerja praktik memberikan pemahaman nyata mengenai proses pelaksanaan pekerjaan persiapan tanah dasar pada proyek konstruksi, serta memungkinkan penerapan teori yang diperoleh di perkuliahan ke dalam kondisi lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman mengenai alur kerja proyek, penggunaan peralatan, penerapan K3, serta koordinasi antar pihak, sehingga kompetensi teknis dan sikap profesional mahasiswa semakin berkembang. Tanah dasar atau subgrade yang disiapkan telah melalui serangkaian pekerjaan tanah seperti pembersihan, penggalian, penghamparan, material dan pemadatan sesuai spesifikasi teknis sehingga permukaan tanah dasar siap untuk menerima beban lapis, fondasi atas atau struktur lanjutan. Proses pemadatan mencapai kepadatan minimum sesuai standar, misalnya minimal 95-100% dari modify proctor, sehingga tanah dasar menunjukkan kemampuan dukung yang cukup untuk lanjut ke pekerjaan berikutnya. Material tanah yang digunakan memenuhi syarat untuk tanah dasar baik sebagai tanah asli yang dipadatkan maupun tanah timbunan yang distabilkan agar memberikan kestabilan dan mengurangi risiko deformasi di bawah beban kerja. Secara keseluruhan, pekerjaan tanah telah dilaksanakan sesuai tahapan teknik yang ditetapkan, mencakup pengaturan kadar air, kontrol pemadatan, dan pemeriksaan elevasi sehingga siap dilanjutkan ke lapis pondasi bawah atau perkerasan. Kemudian untuk sarannya, saran yang dapat diberikan yaitu agar instansi tempat kerja praktik terus meningkatkan sistem pembimbingan di lapangan dan memberi kesempatan mahasiswa terlibat lebih luas dalam kegiatan proyek. Perguruan tinggi diharapkan memperkuat pembekalan materi teknis sebelum mahasiswa turun ke lapangan. Sedangkan bagi mahasiswa disarankan untuk lebih aktif, disiplin, dan mematuhi prosedur keselamatan kerja agar manfaat kerja praktik dapat diperoleh secara optimal. Pemantauan lanjutan terhadap permukaan tanah dasar selama fase awal konstruksi lanjutan sangat penting, terutama jika cuaca basah atau terjadi hujan, karena kelembaban tanah dapat memengaruhi kekuatan dukung. Dalam area yang ditemukan, tanah dasar kurang stabil atau memiliki CBR rendah, disarankan melakukan stabilisasi tambahan atau penggantian material tanah dengan material yang lebih baik untuk mencapai syarat teknis desain. Koordinasi pengawasan antara kontraktor, konsultan, lapangan, dan laboratorium sangat diperlukan untuk memastikan setiap parameter pekerjaan tanah dasar, seperti kepadatan, kadar air, elevasi, dan lain-lain sesuai dengan standar kontrak dan spesifikasi teknis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.